Salam damai dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Lalu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali diundang bersama-sama untuk mendengarkan sapaan Tuhan hari ini melalui firman-Nya yang kudus dalam Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita merenungkannya, dan semoga firman Tuhan hidup di dalam diri kita dan kita boleh menjadi pelaku firman yang setia kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Dia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini memberikan kita kisah yang menarik tentang anak sulung dan anak bungsu. Bapa menyuruh keduanya untuk melakukan suatu pekerjaan di kebun anggur. Anak sulung menjawab ya, tapi ia tidak pergi. Anak bungsu menjawab tidak, tetapi ia pergi. Di mana letak penekanan misteri firman Tuhan hari ini? Yaitu penyesalan. Anak pertama sesungguhnya adalah satu ungkapan seorang munafik yang mau menunjukkan, oh, ia adalah orang baik. Ia mendengarkan, ia siap melakukan. Tapi sesungguhnya ia melakukan kebohongan. Ia tidak melakukan apa-apa pun. Ada satu sikap semu, tidak jujur, tidak terbuka, tidak peduli. Sikap yang kedua, sikap yang didasarkan pada penyesalan. Ia disuruh, tetapi ia tidak mau. Ia jujur, mau saya tidak mau. Tetapi dalam satu proses selanjutnya, ia menyadari. Ia menyadari bahwa, oh ternyata apa yang saya katakan tadi itu salah, tidak benar. Lalu ia menyesal. Setelah ia menyesal, ia pergi melakukan pekerjaan yang diminta oleh Bapa. Seperti sekali lagi saya katakan, letaknya perbedaan di sini adalah dalam kata penyesalan. Penyesalan adalah satu proses perubahan pikiran, perubahan hati, dan perubahan tindakan dari seseorang oleh karena ia menyadari akan perbuatannya yang salah, lalu mengubah cara pandang
dan tindakannya agar ia menjadi pelaku yang benar dan baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam masa Advent ini, sikap yang sama dibutuhkan oleh orang. Sikap menyadari akan ketidakmampuannya dalam menanggapi firman Tuhan, lalu berubah dalam satu rasa penyesalan hati, diubah melalui pemikiran bahwa saya telah bersalah, maka saya ingin berubah dan menjadi baik. Penyesalan adalah gambaran orang-orang beriman yang membuka hatinya kepada kebenaran ilahi. Maka masa Advent adalah masa perubahan, masa pembaharuan pikiran, pembaharuan hati, pembaharuan tindakan, agar kita semakin menjadi baik di hadapan Tuhan, agar kita semakin setia dan taat kepada kehendak Tuhan, agar kita menjadi pelaku yang sesungguhnya dari firman Tuhan. Saudara-saudari, mari kita memutuskan pilihan yang tepat bagi kehidupan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.